Kira-kira menurut Bapak, orang seperti apa yang cocok menjadi pemimpin di Indonesia? Siapapun yang jadi presiden, saya cuma berharap satu. Korupsi ini bisa dimusnahkan. Kasih hukuman mati para koruptor, perampasan aset sepenuhnya, mau dalam negeri maupun luar negeri. Karena saya meyakini, kalau uang korupsi ini sudah ditangkap semuanya, mungkin utang negara kita bisa lunas. Apapun kalian kerjakan, kerjakan dengan jujur. Ingat pasti kalian juga mati. Oke. Jangan takut sama manusia, takut sama Allah. Kenapa? Karena setelah kita mati, kalau misalnya kita lagi menjabat dan kita ada perbuatan-perbuatan yang memang nggak diinginkan, apa yang akan kita jawab di akhirat nanti? Siapapun yang jadi presiden, saya cuma berharap satu. Korupsi ini bisa dimusnahkan. Kasih hukuman mati para koruptor, perampasan aset sepenuhnya, mau dalam negeri maupun luar negeri. Karena saya meyakini, kalau uang korupsi ini sudah ditangkap semuanya, mungkin utang negara kita bisa lunas. Karena ada ribuan triliun yang seperti dikatakan presiden kita, ada ribuan triliun yang dibawa lari dalam puluhan tahun ini. Kemarin saya baca di sosial media, hanya gara-gara 20 orang aja, negara bisa rugi sampai 1.700 triliun. Wow. Berarti menurut Bapak ini perubahan yang paling kuat datang dari pemerintah atau masyarakat sendiri yang bisa buat perubahan? Dari keduanya. Jadi sebenarnya masyarakat dan pemerintah, kalau aksesnya jauh lebih gampang, bisa kerjasama, bisa dapat perubahan yang bagus. Memang kekuasaan di pemerintah. Karena pemerintah lah yang bisa buat undang-undang ataupun bisa buat peraturan-peraturan baru. Tapi aspirasi masyarakat harus bisa sampai ke pemerintah secara gampang. Itu menurut saya. Karena kalau misalnya pemerintah asih sibuk kerja dan nggak mau tahu apa kemauan rakyat, juga percuma. Karena kalau rakyat nggak happy, bagaimana negara kita bisa happy? Oke, setuju. Tapi kalau rakyat hidupnya udah happy, senang, santai, mereka juga pasti dukung penuh sama masyarakat, sama pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah untuk kebaikan kita. Karena mereka mempercayai pemerintah pun kerjanya lebih bagus. Cuman kalau misalnya aksesnya susah, dan pemerintah nggak mau tahu apa kemauan masyarakat atau apa kesulitan masyarakat, ya susah untuk jalan bersama. Nah, berarti keputusan perubahan itu tidak selalu dimulai dari istana. Tapi kalau di posisi masyarakatnya sendiri nih, apa yang bisa mereka lakukan biar ada perubahan dari yang sudah ada sekarang ini ke lebih baik? Jangan jual suara. Harus ingat, perkara 200.000, sengsaranya 5 tahun. Jadi janganlah jual suara hanya gara-gara duit sedikit. Kalian jual suara hari ini, itu akan berdampak 5 tahun ke depan. Dan koruptor akan makin banyak. Dan makin gas lah korupsi ini, gak habis-habis. Apakah negara kayak gini yang mau kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Di mana korupsi ini merajalela? Kan gak mungkin. Jadi kita itu harus merubah diri sendiri. Pokoknya kita pilih pemimpin dari hati kita. Jangan gara-gara uang. Karena uang ini kalau dikasih ke kita, pasti ada imbal balik yang mau diambil. Itu yang harus kita ingat. Dan Bapak sendiri ini dikenal cukup tegas. Menurut Bapak, ketegasan itu cukup gak untuk jadi pemimpin? Gak, karena kita harus ada ketegasan, kejujuran, dan transparansi. Barulah kita bisa jadi pemimpin yang baik. Kalau kita hanya tegas saja, tapi kejujuran kita nggak ada, ya percuma juga. Kita jujur dan kita tegas, tapi transparansi kita nggak ada. Kita nggak kasih tahu apa yang kita lagi buat. Bagaimana orang bisa tahu? Jadi kita harus tegas, jujur, dan transparan. Barulah kita itu pemimpin yang baik. Dan itu artinya bisa jadi keputusan yang dibuat tidak disukai banyak orang. Itu artinya lebih bagus jadi pemimpin yang disukai atau pemimpin yang bisa tegas dan punya keputusan yang tepat. Kalau misalnya keputusan itu baik untuk negara, walaupun gak disukai orang, itu kita nggak usah mikir lagi. Karena niat kita kan baik, yang mau kita berbuat baik. Habis itu kalau misalnya gak disukai banyak orang, ya itu bukan kesalahan kita, karena kita lakukan kerjaan kita sebagai pemimpin. Tapi kalau misalnya keputusan kita itu nggak baik buat negara, ya masyarakat juga berhak untuk kritis kita, untuk mengoreksi kita bahwa ini memang salah. Kira-kira menurut Bapak, orang seperti apa yang cocok menjadi pemimpin di Indonesia? Siapapun yang jadi presiden, saya cuma berharap satu.
korupsi ini bisa dimusnahkan. Kasih hukuman mati para koruptor, perampasan aset sepenuhnya, mau dalam negeri maupun luar negeri. Karena saya meyakini, kalau uang korupsi ini sudah ditangkap semuanya, mungkin utang negara kita bisa lunas. Karena ada ribuan triliun yang seperti dikatakan presiden kita, ada ribuan triliun yang dibawa lari dalam puluhan tahun ini. Kemarin saya baca di sosial media, hanya gara-gara 20 orang aja, negara bisa rugi sampai 1.700 triliun. Wow. Hanya gara-gara 20 orang. Dan 20 orang ini, di antara itu satu dikasih penjara seumur hidup. Yang lain 5 tahun sampai 20 tahun. Coba bayangin, kalau saya hari ini korupsi 1 triliun, saya dikasih hukuman penjara 10 tahun. Apakah di lapas dengan hanya 100 miliar gak bisa saya hidup enak di penjara? Betul. Jadi apain saya kerja-kerja? Makanya, tapi kalau udah ada yang memang taruhannya nyawa saya pun berpikir, jangankan 1 triliun, mau 100 triliun pun kalau nyawa bisa hilang, saya nggak mau. Saya nggak berani ambil, iya setuju. Jadi di situ apa yang harus ditekankan bahwa kenapa undang-undang untuk hukuman mati dan perampasan aset ini saking lama untuk disahkan. Kenapa? Ada masalah apa? Kalau memang pemerintah kita bersih, kalau memang pemimpin kita bersih, kalau memang seluruh orang yang terlibat dalam pemerintahan bersih, apa masalahnya? Kenapa gak mau disahkan undang-undang ini? Ini aja pertanyaan saya kepada pemerintah. Ada masalah apa? Padahal sebenarnya kalau itu disahkan itu bisa jadi dampak yang bagus karena efek jerahnya sangat besar untuk koruptor. Betul, dan yang kedua yang sudah terbukti dikasih hukuman mati aja langsung, yang sudah terbukti. Kenapa? Karena kalau orang itu udah dikasih hukuman mati, yang lain pasti pada takut. Betul. Kalau ketahuan, terbukti, hukuman mati. Dan janganlah kita untuk membuktikan sampai bertahun-tahun, sampai orangnya pun udah nggak ada. Begitu dapat, udah terbukti dalam seminggu langsung eksekusi, selesai urusan. Jadi orang lain pun pasti takut bahwa ini memang sangat cepat prosesnya dan ini nggak bisa dielak lagi. Kalau memang dapat salah langsung jadi. Betul, karena itu adalah poin yang paling krusial di Indonesia. Koruptornya memang sangat besar ya Pak di Indonesia. Nah, closing statement sendiri nih dari Bapak untuk orang-orang yang sedang menjabat dan punya hak kekuasaan. Apa kira-kira Pak? Satu aja, apapun kalian kerjakan, kerjakan dengan jujur. Ingat pasti kalian juga mati. Jangan takut sama manusia, takut sama Allah. Kenapa? Karena setelah kita mati, kalau misalnya kita lagi menjabat dan kita ada perbuatan-perbuatan yang memang nggak diinginkan, apa yang akan kita jawab di akhirat nanti? Jadi kita harus ingat kematian tiap hari. Apalagi tanggung jawab kita sebagai pejabat itu sangat besar. Itu amanah. Kita berutang kepada masyarakat, kita berutang kepada negara. Jadi yang ingin saya sampaikan itu apapun yang dikerjakan, lakukan seperti Anda kerjakan di rumah sendiri. Kalau rumah sendiri Anda mau dihancurkan, ya berarti negara Anda mau hancurkan. Kalau di dalam rumah sendiri Anda ingin korupsi, berarti negara Anda korupsi. Tapi kalau Anda nggak ingin rumah Anda sendiri seperti itu dan memang Anda mau rumah Anda sendiri itu terbaik, anggaplah negara ini seperti rumah Anda sendiri. Karena kalau negara ini baik, anak cucu kita juga pasti baik. Dan satu hal lagi mungkin lebih ke jangan mengejar dunia, karena ada akhirat yang menunggu mereka, kira-kira seperti itu. Itulah, kalau misalnya kita udah ingat kematian, saya juga bukan orang suci, banyak dosa kita. Banyak dosa saya, mungkin segunung pun lebih. Tapi kalau masalah jabatan ataupun uang, alhamdulillah sampai hari ini 1 perak pun saya nggak mau. Kenapa? Karena saya tahu, kalau misalnya saya ada pegang uang orang yang nggak memiliki saya, ataupun saya makan uang yang memang bukan hak saya, itu sampai akhirat akan mengejar saya. Tapi kalau misalnya pejabat-pejabat ini nggak takut akhirat, cuma memikiri dunia, ya itu terserah mereka. Semua punya pilihan sendiri. Jadi di dunia ini 2 pilihan. Satu ke kanan, satu ke kiri. Yang mana mau kita pilih, ya itu terserah kita. Semua punya free will, semua boleh jalan sesuai kemauan sendiri. Yang penting, kalau saya menjabat, nggak ada yang mau saya lakukan yang hati saya nggak setuju. Dan yang nggak betul. Menarik sekali nih pembahasan kita kali ini Pak. Baik, thank you untuk pembahasan kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.